Halo sedulur-sedulur KB, piye kabare? Muga-muga diparingi kesehatan lan rezeki ingkang berkah. Amin. Jadi neng dina bengi iki aku arep nglanjutke digital marketing ya. Iki wingi wis tau tak bahas ya. Tapi nek kowe-kowe kabeh isih urung dong, digital marketing ki opo? Konsepnya piye? Tujuannya opo? Manfaatnya opo? Cara kerjanya piye? Prosesnya kepiye ngono? Wes, saiki tak jelaske. Wes, dalam prakteknya digital marketing digunakan untuk mencapai goal perusahaan. Terdapat dua tujuan digital marketing: acquisition jeung retention. Akuisisi, retention ki mempertahankan ya. Terus apa manfaat dari digital marketing? Ya. Digital marketing manfaatnya apa? What is the function of digital marketing? G. Ngubungke pelaku bisnis karo konsumen. Ro. Menghemat biaya promosi. Lu. Membantu mengimprove penjualan. 4. Menjangkau pasar yang luwih jembar ya. Ngono kuwi ya. Yes. Cara kerja digital marketing ya. Ki sapa ki sek takon, Mas, cara kerjane digital marketing ki piye to, Mas? Sapa ki sek takon yo ngono kuwi? Ayo. Wes. Kowe sek takon yo ngono kuwi, wes saiki tak jelaske. Cara kerja digital marketing. Media sosial sebagai lapak for digital marketing business. Nah, media sosial orang mung iso digunakan untuk komunikasi saja, ning bisa dimanfaatkan sebagai sarana pemasaran digital marketing ya. Media sosial yang bisa digunakan like Instagram, Facebook, Twitter, and etc. Perlu diketahui jika media sosial menjadi salah sahiji cara promosi yang bisa langsung tertarget serta interaktif. Jika media sosial dimanfaatkan dengan tepat, maka bisa mengimprove penjualan dan keuntungan. Luka 2. Pemasaran digital marketing can be started from Google. Google is a search engine yang banyak dipakai to many people. Where Google keberadaannya sangat penting dalam menjalankan usaha SEO or Search Engine Organization. Mesin pencari SEO itu sendiri biasanya digunakan untuk menjadikan website atau situs supaya iso ditemukan dalam halaman awal yang paling pertama pada mesin pencari Google. Supaya SEO iso berjalan lancar, maka harus nentokke kata kunci yang tepat. Lalu memiliki konsep konten marketing yang menjual. Jadi konten marketing iya dibutuhkan ker membantu maraneh lem bangun brand karo kepercayaan karena bisnis jeung perusahaan. Sebuah penelitian menunjukkan jika 6 dari 10 konsumen mengakui bahwasanya sakwise moco publikasi konten akan merasa lebih percaya karena perusahaan. Dari sini sudah diketahui bahwa konten marketing memiliki pengaruh yang besar, sehingga harus menyuguhkan konten marketing yang menarik dan menjual gitu ya. Wes, lanjut. Ikan hiu, ikan cucut, lanjut. 4. Target pemasaran ya. Terakhir, cara kerja digital marketing nyaeta target pemasaran. Saat menggunakan digital marketing, marane must choose target. Tujuannya yaitu untuk mengkoordinasi beberapa situs dan juga tempat yang paling sering dikunjungi oleh
para konsumen marane. Digital marketing adalah metode ataupun strategi promosi suatu produk atau jasa menggunakan media digital. Nah, aktivitas digital marketing iya orang mau seko iklan nu ditayangkan on television or on radio hungkul, tapi sudah merambah ke internet ya. Dalam prosesnya, marketing has two kinds, nyaeta product marketing and marketing communication. So, nenggo number one ono website. Adanya website bakal ngebantu calon konsumen marane mengetahui detail produk atau jasa nu marane jual. Selain itu, biaya yang ekonomis juga menjadi salah sahiji keuntungan if you have a business website. Number 2, search engine. Wes, sakwise dewen duwe website ya. Selanjutnya, mesin pencari dapat melengkapi saluran pemasaran. Aya dua istilah dina mesin pencari nyaeta SEO karo SERP. Fokus dari SEO atau Search Engine Organization itu membantu munggahke peringkat website pada Search Engine Result Page atau SERP, sehingga website muncul di halaman pertama pencarian. And then ono email. What is email? Apa kuwi email ninggon digital marketing? Ayo email ki apa? Ayo email. Apa kuwi email ninggon digital marketing? Ayo. Email marketing. So, email marketing is email yang berisi konten mengenai informasi produk, promo, atau event yang sedang berlangsung. Tujuannya apa? Tujuannya ben iso terhubung lebih personal dengan konsumen dan calon konsumen. Ya. Kalau misalkan abdi bade narik palanggan abdi, lupa sami pisan boten nate free sharing my brand gitunya. Terus kula ajeng pados pelanggan anyar, meh bisnis abdi profit ya. Jadi abdi mah kudu nganggo channel ya. Lanjut. Selanjutnya ada social media marketing. Apa? Social media marketing. Social media marketing. Pemasaran melalui media sosial dapat berinteraksi langsung karo konsumen. Misalnya koyo ngerampung ke pertanyaan jeung kaluhan, ngumumkan produk jeung layanan baru, menangkan feedback, serta membangun consumer community. And then influencer marketing. What is influencer marketing? Pemasaran anu dilakukan ku influencer sing gatu karo target market produk or jasa. Konten yang dipublikasikan bisa hasil dari kreasi influencernya ataupun konten yang sudah digawe karo pihak brand ya. And then video marketing. What is video marketing? Video marketing ki apa? Salah sahiji strategi pemasaran yang perlu dicoba because konten video seringkali memperoleh peringkat sing dhuwur jeung loba jelema sing luwih milih konten video ya. Selanjutnya ada podcast marketing. So, nenggon podcast marketing ieu marane bisa jadikan podcast sebagai salah sahiji opsi go pemasaran produk atau jasa bisnis marane because ternyata pengguna podcast meningkat setiap harinya. Hal ini karena podcast cukup efisien. Digital ads. Konten-konten sing wis mbok gawe baik dalam bentuk picture, text, audio, and video bisa marane iklankan secara digital dan bagikan konten tersebut ke beberapa platform. And the last one is event. Mengadakan sebuah acara baik online maupun offline bisa menjadi salah satu pilihan untuk menarik konsumen.
acara nu bisa marane pertimbangkan misalnya koyo webinar atau seminar, workshop, or launching product yang sesuai dengan butuh calon konsumen marane ya. Nah, Google Ads adalah program periklanan online Google. Melalui Google Ads, marane dapat membuat iklan online keur menjangkau orang-orang tepat pada saat mereka tertarik karena produk jeung layanan nu marane tawarkeun. Channel digital marketing yang paling utama nyaeta Search Engine Optimization or SEO. SEO kuwi ora instan ya. Nek golek sing instan kuwi nganggo SEM, Search Engine Management. Pro, media sosial, lu, email, pat, content, and the last one is chat. So, organic channel. What is organic channel? Organic channel is a channel where the company ora perlu ngetokke duit dalam prakteknya. Nah, meski menggiurkan, organic channel cukup hese keur dilakukan because ararangel untuk berkembang dan harus melakukan investasi awal sing kacida gedene, yakni dalam hal labor. Labor ki tenaga kerja ya. Nah, untuk itu penggunaan organic channel hanya dilakukan untuk long term investment ya, atau investasi jangka panjang. Oke, selanjutnya ada paid channel. Paid channel ki apa? Paid channel ki channel di mana perusahaan perlu membayar pada setiap klik yang dilakukan pada ad. Yang dilakukan pada ad yang mengarahkan kana website atau e-commerce sing marane pikan duwe. Paid channel min duwe pirang-pirang kelebihan, yakni cocok dilakukan untuk kampanye jangka pendek dan hanya memerlukan biaya yang relatif murah. Search Engine Management. Ini contohnya ono display ads, ono social media ads, ya, kayak retargeted ads, kayak influencer OG, ya, yes. Terus, bagaimana cara memilih channel yang tepat? Nah, untuk menentukan mana channel yang tepat, Anda perlu meneliti beberapa indikator berikut. Nukahiji ono scalability. What is scalability? Nah, jadi kita menentukan gitu ya. Berapa banyak target audiens yang perlu dicapai dalam upaya digital marketing marane ya. Nuka 2, targeting. Targeting kita targeting wis ya wingi ya, targeting ya. Kayak targeting wingi ki contohnya apa wae contohnya? Ono behavior, ono demographic ya. Iki wingi wis tau tak bahas iki. Kita bahas meneh ya lebih lanjut supaya kue KB lebih paham ya. Yes. Seperti yang telah dijelaskan di konten saya yang berjudul Dasar-Dasar Digital Marketing Part 1 ya. Nah, pada tahap ini marane perlu menentukan demografi jeung behavior dari target audiens marane ya. Seperti pada contohnya wingi ke demografi ki ono umur, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, misalnya umurnya pirang tahun, manggone neng di, jenis kelaminnya opo, lanang po, wedo ya. Terus nek behavior ki misalnya aktivitas dari tingkah laku ya, dari apa? Behavior misalnya sko aktivitas real life karo aktivitas online ya. Nah, terus nukatilu aya customer acquisition cost or CAC ya. Iya CAC oge tak jelas ke ya wingi ya. Ninggon part CG wingi ke. Nah, CAC itu biaya pemasaran nu dikeluarkan karo perusahaan untuk memperoleh
satu pelanggan baru ya. Saya kita jelaskan lagi biar lebih memahami digital marketing ya. Jadi dengan kita memadukan 3 indikator ya, seperti scalability, kayak targeting ya, karo CAC ya. Nah itu bisa membantu Anda untuk memilih channel digital marketing yang tepat untuk bisnis Anda. Seperti itu. Social media content. Nah, sebelum kita masuk ke target audience teman-teman, baik itu ngomongin social media, baik itu soal aku mau bikin sosmed nih untuk brandku. Social media content. Ki aku nganggo bahasa Indonesia wae ya iki ya. Bendo ngerti ya. Sebelum kita masuk ke target audience teman-teman, baik itu ngomongin sosial media, baik itu soal aku mau bikin sosmed nih untuk brandku, aku mau bikin sosmed nih untuk bisnisnya papaku yang mau tak online kan ya. Nah, sebelum teman-teman memutuskan untuk membuat sesuatu, kita harus tahu dulu apa sih tujuannya, apa sih tujuan dari sosial media itu tadi, gimana sih caranya make sosial media buat brand. Nah, itu kita harus tahu dulu ya. Kalau brand buat sosial media itu harus punya niat yang seperti apa sih supaya benar gitu ya. Nah, selanjutnya yang pertama ya teman-teman, kalau teman-teman punya brand terus nggak punya sosmed ya, itu sebenarnya teman-teman sedang mengalami 54% kerugian bisnis. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Teman-teman mau beli skincare buat pasangannya atau buat diri sendiri gitu ya. Nah, kira-kira brand apa yang mau teman-teman gunakan? Nah, coba nih teman-teman bantu di Luxcare nih. Kira-kira kalau mau beli skincare itu kalian mau pakainya yang apa? Ada Wardah, ada Sukin, ada Beautyni.co ya. Nah, dari sekian banyaknya brand itu, coba kalau teman-teman ingat kapan pertama kali teman-teman tahu soal informasi brand tersebut? Apakah dari kalian dikasih tahu sama teman kalian, opo IG, Twitter, ngono? Mungkin kebanyakan pasti teman-teman akan ketemu ya informasi soal brand tersebut. Itu dari sosial media. Kenapa? Karena mayoritas orang Indonesia menghabiskan waktu sekitar 2-3 jam setiap hari di sosial media. Karena apa? Semua orang pasti ingin membangun brand awareness mereka di sosial media. Brand awareness kemampuan konsumen buat mengetahui produk kita. Bisa lewat logo, image, warna, and etc. Nah, oleh karena itu nggak boleh mengesampingkan peran dari sosial media. Jadi kalau punya brand, berarti wajib juga punya sosial media. Bentuknya bisa macam-macam ya, bisa IG, Facebook, Twitter, WA, TikTok gitu ya. Itu nanti bergabung dari audiens. Itu nanti dia bergantung dari audiens gitu. Nah, ini tujuan brand yang pertama ya. Nah, yang kedua, kalau teman-teman bangun sosial media buat semua brand gitu ya. Nah, maka tugasnya teman-teman adalah meningkatkan yang namanya kredibilitas. Kredibilitas itu tuh hal yang bisa dipercaya oleh audiens kita ya. Kuwi jenenge kredibilitas ya. Kenapa kredibilitas atau authority itu jadi penting? Karena ketika kita mau beli sesuatu ya teman-teman, yang terjadi dalam benak kita itu adalah kita ragu atau kita takut ya terhadap uang yang akan kita keluarkan, terhadap sumber daya yang akan kita keluarkan gitu. Apakah sumber daya ini layak dan sebanding dengan produk atau value yang akan kita depankan gitu. Nah, perasaan ini tuh muncul terus-menerus ya. Nah, ketika kita punya social media buat brand ngono ya,
itu kita harus sering-sering membangun authority. Caranya gimana kita bangun authority itu? Sebenarnya banyak ya caranya ya. Nah, tapi yang paling mudah, kalau kalian udah masukin bisnisnya ke Google Maps ya, itu biasanya orang kalau habis beli, nah itu di crop. Nanti dari sekian banyaknya komen ya, nanti komen yang bintang 5 itu nanti dijadiin postingan gitu. Kalau udah deke postingan ngono ya. Nah, itu salah satu cara bangun authority ya. Oke. Nah, terus yang ketiga ya. Biasanya kita sering banget nih ketemu orang kalau disuruh nge-handle social media account gitu. Pasti ditarget untuk hey, naikin dong customer rate-nya. Jadi, berapa banyak sih perbandingan antara orang yang ngelihat postingan itu sama orang yang berinteraksi dengan postingan itu gitu ya. Wes, oke lur, mungkin cukup semene sik videoku dino iki. Pokoknya matur suwun nggo kowe-kowe kabeh sing wis nonton videoku. Wes pokoknya tak dongake nggo cah-cah akuntansi sing nonton videoku saka awal tekan akhir, tak dongake IP-ne apik, kuliahe kayak cepet lulus, kayak cepet entuk kerja ya. Pokoknya cukup semene sik videoku kali ini. Bye bye.